Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Untuk kata benda yang dapat dihitung biasanya bisa ditambah dengan S atau ES. Jadi jika ditambah dengan S ataupun ES berarti kata tersebut termasuk dalam kata benda jamak atau lebih dari satu. Kemudian jika kata tersebut diawali dengan kata ataupun en, maka kata tersebut juga termasuk dalam kata yang dapat dihitung. Oke, contohnya adalah kata a chair, satu kursi, atau one chair, sama saja. Sementara untuk menyatakan bahwa benda itu lebih dari satu dan dapat dihitung, yaitu dengan menggunakan expression of quantity atau kata penanda kuantitas ataupun jumlah, yang mana sudah dibahas di video sebelumnya tentang pembahasan expression of quantity. Di situ sudah dijelaskan kata mana yang bisa digunakan dalam kata benda yang dapat dihitung ataupun yang tidak dapat dihitung. Oke. Sekarang fokus saya adalah pada kata benda yang tidak dapat dihitung. Untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, maka tidak ada cara lain kecuali kita memahami konsep dasarnya dan menghafalkan kata-kata tersebut, sehingga ketika kata-kata tersebut muncul dalam soal TOEFL, khususnya dalam soal written expression, maka kita bisa menganalisa jawaban yang salah sebagai jawaban yang harus kita pilih. Baik, kita mulai dari bagian A. Jadi penjelasan saya ini ada di halaman 108 buku Understanding and Using English Grammar, karangannya Betty Scramfer Azhar, edisi ketiga. Baik, langsung sini aja ya. Some common non-count noun. Jadi beberapa kata benda yang tidak dapat dihitung. Beberapa kata benda umum yang tidak dapat dihitung. Jadi caranya kita memahami adalah harus mengerti bahwa untuk kata benda yang tidak dapat dihitung itu dibagi dalam beberapa macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 11 macam ya. Jadi ada 11 macam dari kelompok kata benda yang tidak dapat dihitung. Yang pertama, jika di video ini kurang jelas, jadi tulisannya kurang jelas, bisa kalian lihat di halaman yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di halaman 108. Baik, yang pertama adalah kata benda yang tidak dapat dihitung itu adalah jika termasuk dalam kelompok umum atau kelompok yang dibuat dengan
Satu kelompok secara keseluruhan, secara utuh, yang mana berisi tentang item-item yang sama. Contohnya tadi furniture. Jadi kata furniture ini tidak bisa kita tambah dengan S. Karena kata furniture sendiri digolongkan dalam kata yang tidak dapat dihitung dan termasuk dalam kelompok yang mana di dalamnya berisi item-item yang sama. Misalnya kursi, meja. Itu adalah furniture. Beberapa contoh dari furniture. Kalau kursinya bisa dihitung, namun furniture-nya tidak dapat dihitung. Ya, karena furniture itu adalah nama kelompok. Ya, sekali lagi, furniture itu adalah nama kelompok di mana di dalamnya terdapat macam-macam item yang serupa atau yang mirip. Sama halnya dengan buah, fruit. Jadi tidak bisa ditambah dengan fruits, ada S-nya, tidak bisa. Makanan juga. Karena kata food di sini termasuk dalam kelompok clothing, package, dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh yang termasuk dalam kelompok kata yang di dalamnya terdapat item-item yang serupa. Jadi jika kata tersebut termasuk dalam kelompok kata yang di dalamnya terdapat item-item yang sama, maka kata tersebut tergolong dalam kata yang tidak dapat dihitung. Oke, ini money. Jadi kita mengatakannya, misalnya saya punya beberapa uang. I have some money. I have some money misalnya. Maka kata money di sini tidak ditambah dengan S. Sudah cukup some money. Sudah itu saja. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2 adalah fluids. Jadi benda cair seperti air, kopi, teh, susu dan seterusnya. Bahkan blood di sini, darah, soap, itu tergolong dalam benda yang tidak dapat dihitung. Catatannya, jika digabung dengan kata yang lain, dengan kata yang dapat dihitung, maka penentu jamak atau tunggalnya adalah tergantung dari kata yang dapat dihitung itu. Misalnya 2 gelas air, 2 glasses of water. Jadi yang bisa dihitung adalah gelasnya, bukan airnya. 2 glasses of water. Jadi subjeknya ataupun objeknya di sini adalah glasses tadi, bukan waternya. Oke, saya harap bisa dipahami penjelasan ini. Sekarang kita ke pembahasan berikutnya, solid thing. Benda solid seperti ice, bread, butter, cheese, meat, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 4 adalah benda gas. Steam, air, oxygen, nitrogen, dan seterusnya. Smoke, pollution. Siapa yang bisa menghitung pollution? Tidak bisa. Karena benda gas. Oke. Kemudian yang kelima adalah partikel. Yang kelima adalah partikel. Contohnya di sini ada beras, rice, chalk, corn, dirt, dust, flour. Flour ini ya, flour. Bukan flour. Grass, hair, paper, salt, dan seterusnya. Dan yang nomor 6 adalah abstraction. Jadi benda-benda abstrak seperti kecantikan. Jadi beauty ini adalah kata benda loh ya. Kalau beautifulnya adalah kata sifat. Jadi beda.
confident, kepercayaan diri, courage, education, dan seterusnya. Jadi bisa dibaca sendiri. Advice termasuk di dalam benda abstrak. Time, homework, grammar, slang, vocabulary, dan seterusnya. Apa bedanya time dengan many times? Time dengan many time. Time kan di sini digolongkan dalam benda yang tidak dapat dihitung. Namun kenapa ada kata-kata misalnya the child eats many times a day. Anak itu makan berkali-kali dalam sehari. Karena time yang dimaksud di sini adalah waktu yang dapat dihitung, bukan waktu yang secara umum. Itu bedanya ya. Misalnya makannya many time-nya itu sampai 7 kali dalam sehari. Itu bisa dihitung. Kalau yang time di sini adalah benda abstrak yang dimaksud dan digolongkan dalam benda yang tidak dapat dihitung. Baik, yang ketujuh adalah language. Jadi bahasa itu tidak bisa dihitung. Contohnya apa? Kayak Arabics. Jadi kita tidak ada Arabics, ada S-nya, Arabic. Tidak ada S-nya ya. Chineses tidak ada, cukup Chinese saja. Englishes tidak ada. Tidak ada Englishes, tapi ada English saja, without ES. Tanpa tambahan ES. Itu yang nomor 7. Kemudian nomor 8, field of study, jurusan atau bidang studi, seperti bidang studi kimia, teknik, literatur, dan seterusnya. Sejarah, matematika, bahasa Inggris, psikologi, ini jurusan ya, atau bidang studi. Recreation, contohnya baseball, soccer, tenis, chess, dan seterusnya. Jenis permainan itu termasuk dalam kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian activities, kegiatan. Contohnya apa? Driving, studying, swimming, traveling. Berenang merupakan hal yang sangat menyenangkan. Jadi tidak pernah ada swimming ya. Swimming ada S-nya. Nah, tidak ada. Berenang adalah hal yang menyenangkan. Tidak ada S-nya. Swimming is something fun misalnya. Swimming is something fun. Jadi menggunakan is karena benda yang tidak dapat dihitung. Oke. Baik, yang terakhir adalah natural phenomena. Kejadian alam. Kejadian alami seperti weather, cuaca, dew, fog, hail, heat, humidity, lighting, rain, sleet, snow, thunder, wind, dan seterusnya. Oke. Jadi itu ya. Beberapa kelompok kata benda yang tidak dapat dihitung, silakan dipelajari kembali dan dihafalkan agar bisa menjawab soal TOEFL di section 2 yaitu written expression dan grammar. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.